Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Riyadi Manzila dengan nomor NIM 211103010019 akan menunjukkan tugas final dari MKMSP atau Manajemen Sumber Daya Perikanan yang berjumlah 4 soal. Yang dimana soal pertama adalah salah satu penyebab tidak maksimalnya pengelolaan perikanan di Indonesia ada kurangnya armada penangkapan ikan berukuran besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat ini? Jawabannya, ya, saya setuju. Bahwa kurangnya armada penangkapan ikan berukuran besar merupakan salah satu penyebab tidak maksimalnya pengelolaan perikanan di Indonesia. Armada penangkapan ikan yang cukup besar dan modern memiliki kemampuan untuk menjangkau dan menangkap ikan di perairan yang lebih jauh dan lebih dalam. Hal ini dapat membantu memperluas akses terhadap sumber daya ikan yang lebih melimpah dan mencegah eksploitasi berlebihan di perairan yang lebih dangkal dan dekat pantai. Selain itu, armada penangkapan ikan berukuran besar biasanya dilengkapi dengan teknologi dan peralatan yang lebih canggih, seperti pemantauan satelit, sonar, dan sistem navigasi yang dapat membantu dalam pencarian dan penangkapan ikan dengan lebih efisien. Dengan adanya armada penangkapan ikan yang memadai, peluang untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih besar dan lebih beragam juga meningkat. Nomor 2. Apa dampak sampah laut terhadap sosial budaya nelayan? Jawabannya adalah yang pertama itu terdapat penurunan pendapatan. Sampah laut dapat merusak peralatan penangkapan ikan seperti jaring dan alat tangkap lainnya. Hal ini mengakibatkan nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan dan pendapatan yang lebih rendah. Nomor 2 adalah gangguan pada mata pencaharian. Nelayan seringkali harus menghabiskan waktu ekstra untuk membersihkan dan memperbaiki alat tangkap yang terjebak atau rusak akibat sampah laut. Yang ketiga adalah kerugian ekonomi lokal. Jika sampah laut merusak populasi ikan atau menurunkan kualitas ikan, maka ini akan berdampak negatif pada ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Yang keempat, perubahan sosial budaya. Nilai-nilai tradisional seperti kebersihan ini dapat menyebabkan perubahan perilaku dan pola hidup yang mengarah pada kerugian budaya lokal. Dan yang terakhir adalah kesehatan dan keamanan. Sampah laut menyebabkan cedera fisik pada nelayan. Selain itu, adanya sampah anorganik yang membusuk juga dapat menciptakan kondisi yang tidak sehat dan meningkatkan risiko penyakit. Nomor 3. Strategi apa yang dapat diambil untuk mengurangi sampah laut? Sertakan contoh kasus. Jawabannya adalah mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Yaitu dengan cara melakukan kampanye penyuluhan tentang dampak sampah laut dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Lalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembersihan pantai dan sungai. Contoh kasusnya, pemerintah dapat mengadakan program pantai bersih yang melibatkan komunitas lokal dan sekolah dalam kegiatan pembersihan pantai secara rutin. Melalui kampanye ini, masyarakat diajak untuk merasakan langsung dampak negatif sampah laut dan berkontribusi dalam menjaga kebersihan pantai. Yang keempat atau yang terakhir adalah faktor apa saja yang harus dipertimbangkan untuk menilai kelayakan suatu kawasan pesisir menjadi kawasan ekowisata. Jawabannya adalah yang pertama, keberagaman hayati. Keberagaman hayati yang tinggi akan menarik minat wisatawan yang tertarik dengan alam dan spesies yang langka. Yang kedua adalah kelestarian ekosistem. Kawasan pesisir yang dijadikan kawasan ekowisata harus memiliki ekosistem yang sehat dan lestari. Yang ketiga, kebersihan dan keindahan. Kebersihan kawasan pesisir sangat penting untuk menjaga daya tarik wisatawan. Yang keempat adalah keberlanjutan lingkungan. Pembangunan dan aktivitas ekowisata di kawasan pesisir harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Yang kelima adalah keterlibatan masyarakat lokal. Yang keenam adalah infrastruktur dan aksesibilitas kawasan pesisir yang akan dijadikan kawasan ekowisata harus memiliki infrastruktur yang memadai seperti akomodasi transportasi, sarana penunjang, dan akses yang lebih baik bagi pengunjung. Yang ketujuh adalah pendidikan dan kesadaran lingkungan. Yang kedelapan, keamanan dan kestabilan, kondisi keamanan dan stabilitas politik, sosial, dan ekonomi di kawasan pesisir. Dalam mengevaluasi kelayakan suatu kawasan pesisir sebagai kawasan ekowisata perlu dilakukan penilaian penyeluruh dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, ahli lingkungan, dan pelaku industri pariwisata. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.